Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan juga mensupport terkait dengan persiapan untuk menghadapi tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, di video ini kita akan lanjut lagi materi pembahasan ataupun persiapan dari tes KDCAT, yakni kategori soal TWK ya, tes wawasan kebangsaan untuk tes KDCAT dengan materi Pancasila. Nah, ini Pancasila ini sebenarnya merupakan materi yang banyak juga keluar pada pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, silakan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga like ya, bantu like-nya. Kalau ada yang kurang jelas atau request pertanyaan silahkan komen, dan tentunya bantu share video ini agar video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman pejuang CSN yang lainnya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ataupun kita membahas contoh-contoh soal, kita belajar materi ya. Jadi materi ini agak sedikit banyak, tetapi sudah saya rangkum sedemikian rupa agar teman-teman bisa memahami dengan mudah ataupun lebih simpel lagi terkait dengan materi dari Pancasila ini. Nah, yang pertama kita kenal dulu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Secara bahasa Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila merupakan ideologi atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kata kuncinya adalah Pancasila ini merupakan ideologi ya. Jadi Pancasila adalah ideologi, atau kata lain dari ideologi adalah pedoman kehidupan. Bagi siapa? Bagi bangsa dan negara, bagi rakyat Indonesia tentunya dalam berbangsa dan bernegara. Nah, asal-usul Pancasila ini sebenarnya ada 4 tahapan ya, yang menjabarkan asal mula ataupun asal-usul dari terbentuknya Pancasila ini. Nah, yang pertama kita lihat dari asal mula bahan atau causa materialis. Dalam asal mula bahan ini, Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Terdapat dalam adat kebiasaan, budaya, dan dalam agama-agamanya sebagai bahan dasar untuk penyusunan Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sebenarnya berasal dari budaya, dari adat, ya, dari kebiasaan, kemudian agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi itu masuk dalam kategori causa materialis. Kemudian kalau causa formalis ini, Pancasila dibentuk atau dirumuskan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran penting dalam merumuskan bentuk dan nama Pancasila. Jadi kalau asal mula bentuk artinya berhubungan dengan Pancasila ini dibentuk ya, dibentuknya berdasarkan ataupun dari BPUPKI. Nah, jadi awal mula Pancasila ini berawal dari yang namanya BPUPKI ya, itu awalnya. Kemudian causa efisien atau asal mula karya, Pancasila dibentuk dari calon dasar negara menjadi dasar yang sah dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 setelah adanya pembahasan dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9. Nah, jadi kalau asal mula karya ini yang awal mulanya Pancasila ini dari calon dasar negara menjadi dasar negara. Pada saat kapan? Saat diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian kalau asal mula tujuan ini, Pancasila dirumuskan dan dibahas untuk menjadi dasar negara. Jadi kalau tujuan itu, ingat ya, tujuannya apa Pancasila ini dibentuk? Untuk menjadi dasar negara Indonesia. Nah, itu ya. Itu yang membedakan antara causa efisien, causa finalis, kemudian causa formalis dan juga materialis. Jadi sebenarnya materi ini kadang ada juga yang masuk ya dari pertanyaan tes KDCAT. Jadi teman-teman ambil simpel saja. Kalau asal mula bahan berarti Pancasila itu diambil dari kebiasaan dan budaya yang ada di Indonesia. Kalau asal mula bentuk berarti terbentuknya Pancasila itu berawal dari BPUPKI. Tapi kalau causa efisien atau asal mula karya ini artinya diresmikan Pancasila itu kapan ya? Nah, oleh PPKI. Kemudian kalau causa finalis tujuan Pancasila itu.
Tujuannya apa? Menjadi dasar negara Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejarah singkat dari Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya dimulai ketika Jepang mengalami kekalahan pada Perang Pasifik. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, atau lembaga itu dinamai Dokuritsu Jumbicho Sakai atau lebih sering kita kenal dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Pancasila itu berawal dari kekalahan Jepang ya, kemudian Jepang membentuk satu badan yang namanya BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya urutan dari perjalanan BPUPKI ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Pertama, BPUPKI itu didirikan pada 1 Maret 1945 oleh pimpinan atau pemimpin Panglima Tentara Jepang untuk Indonesia yang bernama Kumichi Harada ya. Nah, ini berawal BPUPKI ini didirikan 1 Maret. Kemudian BPUPKI itu diresmikan 28 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pembahasan dasar negara. Ini ya, jadi sidang pertama itu membahas dasar negara tanggal 29 1 Juni. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli dengan pembahasan rancangan undang-undang. Jadi BPUPKI ini bersidang 2 kali ya. Pertama itu 29 Mei membahas dasar negara atau membahas tentang Pancasila. Kemudian yang kedua membahas tentang rancangan undang-undang. Ya, kalau Pancasila sudah ada, baru nanti pembahasan rancangan undang-undangnya. Kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi yang menketuai itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan selanjutnya BPUPKI ini setelah bersidang 2 kali dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Nah, ini perjalanan dari BPUPKI. Jadi Pancasila itu berawal dari BPUPKI pada sidang pertama ya, itu pada sidang pembahasan dasar negara. Nah, pada sidang pertama ini ada 3 hari ya, 29, 31 dan juga 1 Juni. Nah, masing-masing 3 hari ini masing-masing tokoh ataupun Dingpader dari Indonesia ini mengusulkan terkait dengan 5 sila ataupun sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama pada sidang pertama ataupun pada hari pertama 29 Mei 1945 terdapat usulan dari Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini mengusulkan untuk dasar negara itu sila-silanya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian tanggal 31 ada lagi usulan dari Supomo ya, yang isinya persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan pada 1 Juni 1945 itu usulan dari Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita, yakni kebangsaan Indonesia, internasional kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Dan Soekarno ini menamai yang namanya Pancasila. Nah, itulah kenapa Pancasila ini diperingati setiap 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Hari lahir Pancasila. Jadi jangan lupa ya, hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni 1945. Jadi setiap 1 Juni kita selalu memperingati yang namanya hari lahir Pancasila. Nah, jadi pada sidang pertama ini membahas Pancasila atau dasar negara, ada 3 usulan yang disampaikan. Nah, untuk menampung tentang dasar negara ini yang telah diusulkan tadi oleh 3 tokoh, maka selesai sidang pertama BPUPKI dibentuklah Panitia 9. Jadi kalau teman-teman sebenarnya tidak asing ya yang namanya Panitia 9 ini. Nah, Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini membuat konsep rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang nantinya akan dinamakan Piagam Jakarta. Jadi tugas dari Panitia 9 ini mereka merumuskan usulan-usulan dari 3 tokoh tadi, yang kemudian rumusan tersebut akan diberi nama Pancasila atau nanti digabungkan dengan Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar yang bernama Piagam Jakarta. Nah, pada Piagam Jakarta itu muncullah kalau Piagam Jakarta ini sekarang ini adalah pembukaan undang-undang ya, pembukaan undang-undang. Jadi kalau dulu itu namanya Piagam Jakarta, tapi kalau sekarang sudah dirubah jadi namanya adalah pembukaan undang-undang ya,
mana nih, pembukaan undang-undang. Nah, yang terdapat pada alinea keempat ya, alinea keempat ini mencakup tentang Pancasila. Nah, pada Piagam Jakarta tersebut maka terbentuklah yang namanya rumusan dari Pancasila itu. Nah, pada pasal pertama atau sila pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sila pertama ya, sila pertama pada Piagam Jakarta. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerajaan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ada perbedaan dengan Pancasila yang sekarang ya, pada sila pertama. Jadi kalau dulu itu sebelum disahkan menjadi Pancasila, untuk sila pertama ini ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dari Piagam Jakarta tadi sebelum disahkan ya menjadi Pancasila, tentu terdapat penolakan dari beberapa tokoh dari perwakilan Indonesia Timur. Mereka menyatakan keberatan dengan sila pertama dari Piagam Jakarta karena mereka menganggap rakyat Indonesia bukanlah orang Muslim saja. Dengan keberatan itu, maka sebelum disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dirubahlah bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya dari ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian sebelum disahkan oleh PPKI pada sidang pertama ya, PPKI ini terdapat protes pada sila pertama, bunyi sila pertama tadi terdapat protes karena ya kalau di sila pertama tadi Piagam Jakarta syariat Islam. Nah, ini ya, syariat Islam. Tetapi perwakilan Indonesia Timur itu protes bahwa di Indonesia ini bukanlah orang Islam saja. Maka sebelum dilakukan atau disahkan yang namanya Pancasila, sila pertama tadi dirubah bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi setelah ketok palu pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, maka salah 5 sila Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah ya 5 sila dari Pancasila. Teman-teman ada yang nggak hafal nggak dari sila Pancasila ini? Kalau nggak hafal keberatan ya, ataupun sangat-sangat jiwa nasionalis kalian itu belum tumbuh. Tapi saya yakin teman-teman pasti sudah hafal semuanya. Nah, jadi itu ya sejarah singkat dari Pancasila. Jadi yang mengesahkan Pancasila itu adalah PPKI ya. Jadi jangan sampai salah, BPUPKI itu merancang yang namanya Pancasila dan undang-undang, PPKI yang mengesahkan. Nah, kita bahas kedudukan dan fungsi dari Pancasila ini. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila ini sebenarnya ada 10 ya. Ada 10 kedudukan dan fungsi dari Pancasila ya. Nah, fungsi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara yang dijabarkan dalam Undang-Undang 1945. Jadi kata kuncinya kalau Pancasila ini kedudukan dan fungsinya sebagai dasar negara, kata kuncinya adalah mengatur dan dalam penyelenggaraan negara, menjadi dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Nah, kemudian fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup. Artinya Pancasila ini adalah nilai-nilai dasar atau luhur bangsa Indonesia yang menjadi norma pegangan hidup serta sebagai petunjuk masyarakat agar menjadi acuan kehidupan berbangsa dan negara yang tertuang dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, jadi fungsi yang kedua sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup ini artinya adalah sebagai petunjuk masyarakat agar menjadi acuan kehidupan berbangsa negara. Nah, ini ya tujuan atau pedoman hidup dari fungsi Pancasila. Kemudian Pancasila ini berfungsi sebagai cita-cita atau tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa karena Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa Indonesia ini. Nah, hal ini tercantum juga dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat ya. Yang keempat, fungsi dari Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Tentu kalau berhubungan dengan ideologi artinya sebagai pedoman ya, gampang kok. Jadi kalau ideologi itu artinya pedoman bagi negara dalam mengambil atau membuat suatu kebijakan.
Kemudian yang kelima, paradigma pembangunan. Kalau paradigma pembangunan artinya Pancasila ini berfungsi sebagai landasan perencanaan awal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi kalau pembangunan jalan, pembangunan irigasi ya harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tujuan akhir dari pembangunan. Jadi harus berlandaskan yang namanya Pancasila yang tertuang dalam paradigma pembangunan ini. Selanjutnya perjanjian luhur. Nah, Pancasila ini menjadi atau hadir ya karena adanya kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh tokoh-tokoh founding father dalam sidang BPUPKI. Jadi artinya Pancasila ini melalui perjanjian atau kesepakatan ya, melalui perjanjian atau kesepakatan dari siapa? Dari wakil-wakil atau tokoh-tokoh yang mewakili Indonesia pada saat pelaksanaan sidang BPUPKI. Nah, ini ya kalau perjanjian luhur ini adanya kesepakatan, itu ya, kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh tokoh-tokoh founding father atau pendiri bangsa pada saat sidang BPUPKI. Yang ketujuh, kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa ini artinya Pancasila mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat gotong royong, toleransi, dan keberagamaan. Jadi kalau kepribadian bangsa ini kata kuncinya adalah mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pribadi atau karakter dari masyarakat Indonesia. Kemudian kedudukan dan fungsi Pancasila yang ke-8 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya dalam membuat segala produk hukum, baik itu undang-undang ya yang ada di Indonesia ini, baik itu secara tertulis atau tidak tertulis ya, tentu tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Nah, kalau berbicara tentang sumber hukum tertulis tertinggi di Indonesia ini ya tentu Undang-Undang 1945 ya. Jadi semua pasal yang dibuat saat ini ya ataupun produk hukum saat ini jangan ada yang bertentangan atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 itu ya, untuk sumber hukum tertingginya. Sedangkan kalau sumber segala sumber hukum di Indonesia ini adalah Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar pun mengacu dari nilai-nilai Pancasila. Jadi itu kaitannya antara undang-undang dengan Pancasila ini. Yang ke-9, falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa ini Pancasila diyakini sebagai sarana mempersatu bangsa Indonesia. Jadi persatuan bangsa Indonesia. Nah, yang ke-10, jiwa bangsa. Jiwa bangsa ini artinya Pancasila menjadi nyawa dan ciri khusus bangsa Indonesia dan masa lain. Jadi kalau jiwa bangsa ini Pancasila ini yang membedakan dengan bangsa kita dan bangsa lainnya. Jadi kalau bangsa kita itu cirinya ataupun nyawanya ya, ciri khususnya adalah adanya Pancasila. Kalau negara lain ya mungkin ada semboyan tersendiri atau ideologi tersendiri. Nah, jadi itu ya 10 kedudukan dan fungsi dari Pancasila ini. Ini sebenarnya bisa teman-teman hafal ya, kata kuncinya juga. Kalau dasar negara artinya ya pedoman ya, pandangan hidup artinya pedoman ataupun pegangan dari masyarakat bangsa Indonesia ini. Kalau cita-cita dari Pancasila ini apa? Ya membaca keterangan umum, jelas kehidupan bangsa ya. Kalau ideologi ya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kalau paradigma tentang pembangunan, perjanjian luhur tentang kesepakatan berdirinya atau dibuatnya Pancasila ini. Kalau kepribadian ini adalah karakter dari masyarakat bangsa Indonesia. Kalau sumber hukum ini ya ini juga gampang ya. Artinya segala produk hukum itu harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan. Kalau falsafah itu kata kuncinya mempersatukan. Kalau jiwa bangsa ini ciri khas ya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya atau negara lainnya. Jadi itu cara menghafal fungsi atau kedudukan dari Pancasila. Kemudian Pancasila ini sebagai ideologi terbuka. Nah, apa ini maksud dengan ideologi terbuka? Artinya Pancasila ini tidak bersifat kaku atau fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi walaupun zaman sekarang ini zaman yang sudah modern ya, sudah adanya media sosial, era digital, tapi Pancasila itu bisa mengimbangi fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi karakter zaman saat ini. Nah, dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3 dimensi ya yang sering banyak masuk juga dalam soal.
Nah, yang pertama dimensi realistis, artinya apa? Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ini bersumber dari nilai budaya masyarakat Indonesia. Jadi tidak lepas bahwa Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini berasal atau berakar dari budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti budaya gotong royong, ya, budaya saling menghargai, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu kan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi dimensi realistis itu lebih kepada bersumber ya pada kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Kalau dimensi idealisme ini artinya Pancasila harus memberikan harapan kepada masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Jadi artinya idealis bahwa Pancasila ini harus bisa memberikan harapan. Jadi dengan adanya Pancasila ini, bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini terdapat harapan ya, yang baik atau harapan yang cerah untuk masa depan. Kemudian kalau dimensi fleksibilitas ini artinya Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta bersifat luas atau tidak kaku kecuali pada paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi kalau berbicara tentang fleksibilitas artinya itu bersifat fleksibel atau tidak kaku atau luas. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber nilai. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai? Jadi Pancasila itu ada 3 nilai yang terkandung ya. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini apa? Nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita dan tuntunan dasar yang baik dan benar. Jadi pada masing-masing sila itu memiliki nilai atau karakteristik atau ciri khas tersendiri. Sila pertama berhubungan dengan nilai ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima itu nilai keadilan. Nah, jadi ini ya, nilai dasar ya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jangan sampai lupa karena biasanya akan ada juga yang masuk di soal tentang nilai dasar ini. Kalau nilai instrumental ini penjabaran nilai-nilai Pancasila ini dalam peraturan undang-undang. Jadi 5 nilai yang ada pada Pancasila ini dijabarkan dalam Undang-Undang 1945. Contohnya apa? Seperti pada sila kedua ya, sila kedua nilai kemanusiaan itu terdapat dalam pasal 28A Undang-Undang 45. Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan kehidupannya. Nah, ini ya tentang hak individu ya. Hak individu. Jadi kalau sila kedua ini berbicara tentang hak individu. Kemudian kalau sila kelima itu terdapat pada pasal 34 Undang-Undang 45. Artinya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya nilai keadilan ya. Ada pemerataan ya, pemerataan. Jadi ada pemerataan sosial atau semua orang ataupun semua masyarakat Indonesia itu harus diberikan hak yang adil. Jadi semua satu dapat, semua juga dapat. Nah, itu nilai keadilan. Jadi harus adil ya. Itu terkandung dalam sila kelima yang termuat pada pasal 34 Undang-Undang 1945. Itu masuknya dalam nilai instrumental. Kalau nilai praktis ya, nilai praksis ini artinya relasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 45 butir nilai Pancasila. Nanti kita akan bahas apa saja 45 butir nilai Pancasila. Jadi itu ya, nilai dasar. Kalau nilai dasar adalah nilai yang terkandung dalam 5 sila ya. Secara gambaran besarnya, kalau sila pertama itu ya berbicara tentang ketuhanan. Kalau sila kedua berbicara tentang kemanusiaan. Sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, sila kelima keadilan. Kalau nilai instrumental adalah tentang nilai Pancasila yang dicantumkan dalam peraturan undang-undang atau Undang-Undang 1945. Kalau nilai praksis itu adalah 45 butir nilai Pancasila. Jadi itu cara membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Ketiga nilai ini adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Nah, susunan Pancasila itu ada 3 ya. Susunan dari Pancasila itu ada organis, artinya tidak dapat berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan. Jadi masing-masing dari Pancasila itu saling keterkaitan, ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saling mengisi, artinya setiap sila mengandung nilai sila lainnya. Jadi nilai sila ketuhanan itu
berhubungan dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Jadi saling berhubungan ya, tidak ada yang bertentangan. Kalau hierarkis piramida artinya sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila di bawahnya. Seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mencangkup ya, ataupun posisinya lebih tinggi daripada sila-sila yang ada di bawahnya, mulai dari sila kedua sampai sila kelima. Nah itu ya, susunan dari Pancasila itu ada organis, saling mengisi, dan juga hierarkis piramidal ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini apa maksudnya? Karena ini banyak sekali terkadang masuk dalam soal tes KDCAT. Jadi kalau kata kuncinya tadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila ini mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Jadi lebih fleksibel, kemudian tidak kaku, tetapi tidak bertentangan. Jadi walaupun menyesuaikan zaman, tapi harus ya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi harus tetap berpedoman dengan nilai dasarnya, yakni nilai Pancasila. Nah, dalam keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasan yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya stabilitas nasional yang dinamis, artinya ada kestabilan yang kondusif di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Jadi walaupun ada perkembangan Pancasila ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi harus tetap mengedepankan atau harus tetap adanya kestabilan yang kondusif di Indonesia. Jadi tidak boleh bertentangan. Kemudian yang kedua, larangan untuk masukkan paham-paham yang mengandung nilai ekstremisme dan komunisme serta mencegah paham tersebut berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kan banyak, apalagi perkembangan zaman ini banyak yang namanya radikalisme ya, ekstremisme ya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, itu tidak boleh ataupun tidak sesuai dengan paham ataupun ideologi Pancasila, jadi bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi ini tidak boleh juga disesuaikan, walaupun Pancasila itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, larangan terhadap pandangan ekstrim yang dapat mengganggu keamanan bangsa Indonesia. Itu tentu sama ya, jadi tidak boleh paham-paham ekstrim itu berkembang, walaupun Pancasila itu bisa menyesuaikan kondisi saat ini. Keempat, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan bermusyawarah mufakat. Nah, ini yang keempat ini artinya apa? Jadi kalaupun Pancasila ini bisa menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi tidak bisa sekaligus atau tidak bisa secara otomatis diterapkan, harus melalui kesepakatan musyawarah mufakat. Itu yang diwakilkan oleh para petinggi ataupun para pemangku adat di negara kita. Jadi kalau misalnya sosial media baru nih, misalnya kalau dulu itu adanya TikTok. Nah, TikTok ini mampu tidak, atau TikTok ini bertentangan tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu ini akan dilihat dulu, dikaji dulu, dilihat melalui musyawarah mufakat. Siapa yang melakukan? Ya, kalau dalam ini adalah Kemeninfo ya. Nah, Kemeninfo. Nah, Kementerian Informasi, kemudian bersama juga dengan DPR biasanya. Nah, ini yang akan melihat apakah TikTok ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Nah, ini tentu melalui musyawarah mufakat. Jadi walaupun ada paham-paham baru ataupun ada hal-hal baru yang nantinya akan berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, tentu hal tersebut harus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila ini ya. Nah, dilihat dulu, dikaji dulu dengan kesepakatan dan juga musyawarah mufakat ini. Nah, itu ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Paham ya? Semoga teman-teman bisa memahami, karena ini juga terkadang banyak yang masuk soalnya dalam tes KDCAT. Nah, sekarang kita bahas butir-butir pengamalan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa ini, artinya bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini gampang, lebih simpelnya sila pertama ini
berbicara tentang yang namanya kepercayaan, ibadah, toleransi umat beragama. Jadi berbicara tentang agama, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang toleransi antar umat beragama. Nah, itu masuknya dalam sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bisa teman-teman baca ya, bisa kalian screenshot, kalian baca. Intinya adalah berbicara tentang kepercayaan ataupun agama dan juga ibadah. Nah, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Ini sila kedua ini adalah nilai kemanusiaan ya. Jadi berbicara tentang nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam hal apa? Nilai kemanusiaan antara warga negara Indonesia atau individu sesama manusia. Jadi individu dengan individu ya. Kalau kemanusiaan beradab nilai kedua ini antara individu dengan individu ya, jadi manusia dengan manusia. Nah, karena manusia tidak dapat berdiri sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Jadi kalau berbicara tentang sila kedua ini, kita berbicara tentang hak asasi manusia, tidak diskriminasi ya, kita juga membantu sesama manusia. Kemudian kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Kemudian kita saling mencintai sama manusia. Jadi intinya kalau berbicara tentang nilai butir-butir nilai Pancasila yang kedua ini berbicara tentang kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal kita sebagai rakyat Indonesia itu bagaimana kita saling menghargai, menghormati masyarakat Indonesia lainnya. Jadi individu dengan individu. Itu ya. Jadi Pancasila kedua ini tentang kemanusiaan. Ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia adalah ataupun sila ketiga ini yakni tentang persatuan. Persatuan dalam apa? Persatuan tentang dalam hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan terikat dengan peraturan perundang-undangan sebagai insan politik. Nah, insan politik ya, jadi kita itu harus ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan politik Indonesia, tentang perkembangan Indonesia, tentang keamanan ya. Jadi kalau sila ketiga ini berbicara tentang apa? Tentang persatuan, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berbicara tentang patriotisme, bela negara, nasionalisme, cinta negara yang sudah kita pelajari ya pada materi sebelumnya. Silakan kalau yang belum kalian tonton, silakan tonton. Nah, jadi sila ketiga ini berbicara ya, sila ketiga ini berbicara tentang persatuan. Jadi persatuan kita atau sebagai masyarakat Indonesia dengan negara. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan rasa bangga kita kepada bangsa Indonesia. Itu ya sila ketiga ini. Sebenarnya kalau lebih enaknya teman-teman itu memang harus hafal ya, harus hafal 45 butir Pancasila ini. Tapi kalau memang tidak bisa menghafal sekaligus, kalian pahami saja intinya dari butir-butir nilai Pancasila ini. Karena nanti kalau di soal itu terkadang ada yang menyangkut persatuan, tetapi yang ditanyakan itu pengapalan sila yang lain. Karena antara satu sila dengan sila lainnya ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi itu ya, sila ketiga berbicara tentang persatuan. Kalau persatuan tentang patriotisme, ada bela negara, nasionalisme, cinta tanah air, itu artinya berbicara tentang nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau berbicara tentang sila keempat ini, kita berbicara tentang musyawarah mufakat, berbicara tentang perwakilan ya. Perwakilan ini apa? Ya, adanya DPR ya, adanya DPD, DPRD ya, ini perwakilan. Karena kita ini masyarakat Indonesia ini sudah diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Kemudian menghargai pendapat. Nah, berbicara menghargai pendapat ini masuk juga dalam kategori musyawarah. Nah, jadi itu ya, kalau berbicara tentang sila keempat artinya kita sebagai rakyat Indonesia ini mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita memiliki kewajiban yang sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau berbicara sila kelima, kita berbicara tentang keadilan. Keadilan artinya hubungan warga negara Indonesia dengan kesetaraan serta keadilan. Jadi kalau sila kedua tadi antara individu dengan individu atau antara manusia dengan manusia ya, manusia dengan manusia.
Tapi kalau sila kelima ini berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan negara, ya, negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan serta keadilan dari masyarakat Indonesia. Jadi sila kelima ini berbicara tentang berlaku adil. Jadi kita harus berlaku adil, negara harus berlaku adil, kemudian menghargai hak orang lain, menghargai karya orang lain, harus hidup sederhana, kemudian memiliki kesempatan yang sama. Nah, seperti contohnya menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan, bekerja keras yang tidak merugikan kepentingan umum, ya, tidak boros, ya, atau berlaku hidup yang mewah, dan juga tentu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata berkeadilan sosial. Ini kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti kerja bakti, ya, bersama-sama, gotong royong. Itu masuk dalam pengamalan butir-butir sila kelima ini dari Pancasila. Itu ya. Jadi sila kelima ini berbicara tentang yang namanya keadilan. Nah, terkadang teman-teman ada yang suka bingung yang membedakan cara penerapan sila kedua dan sila kelima ini. Karena sila kedua dan sila kelima ini sebenarnya hampir mirip, ya, tetapi ada perbedaannya. Kalau teman-teman jeli, itu ada perbedaannya. Sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bedanya apa? Kalau sila kedua berfokus kepada individu sesama individu, manusia atau sesama manusia. Biasanya tentang harkat dan martabat orang lain, pencemaran nama baik, mengancam individu, diskriminasi, atau memiliki hak individu yang sama dalam konteks HAM, saling membantu sama individu, atau memiliki jiwa empati. Nah, itu berbicara tentang sila kedua. Jadi kalau ada empati tentang HAM, ya, kemudian menghargai orang lain, ya, martabat orang lain, tidak mencemarkan nama baik, itu masuk ke sila kedua. Kalau sila kelima, individu kepada kelompok atau individu dengan sosial, dengan negara, dengan hukum, masyarakat umum, alam. Nah, berbicara tentang seperti mengancam orang lain atau radikalisme, halayak banyak, kemudian membantu kegiatan yang bersifat sosial. Nah, ini masuknya dalam sila kelima. Jadi kalau sila kelima ini berhubungan tentang manusia ataupun masyarakat dengan negara, masyarakat dengan sosial, masyarakat dengan masyarakat banyak, masyarakat umum dengan alam, itu masuknya dalam sila kelima. Contohnya apa? Contohnya pada sila kedua, ya, kita lihat contohnya penggunaan narkoba bisa menghilangkan nyawa seorang. Nah, ini, ya, kalau sila kelima mafia narkoba mengancam kehidupan banyak orang. Jadi kalau sila kelima ini lebih kepada masyarakat umum atau banyak orang, tetapi kalau sila kedua lebih kepada individu, ya, membantu teman yang terkena musibah banjir. Jadi kita menolong dengan mendonasikan, ya, mendonasikan entah itu barang yang layak pakai atau uang, ya. Tapi kalau sila kelima itu lebih kepada kita terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Nah, itu terlibat, ya, dalam kegiatan sosial. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah. Nah, ini demi kenyamanan individu, kenyamanan kita. Tapi kalau sila kelima, membuang sampah ke sungai merugikan kesejahteraan masyarakat. Tentu membuang sampah ke sungai itu akan banyak efek negatifnya bagi orang banyak atau masyarakat umum, ya. Itu kepada lingkungan juga. Kemudian pada sila kedua itu melaksanakan pembangunan jalan dengan mengutamakan pembangunan jalur disabilitas. Jadi ada pemenuhan HAM, tidak diskriminasi. Mentang-mentang membangun jalan, tetapi tidak mengedepankan hak-hak pejalan disabilitas, ya. Jadi mereka bisa terbantukan. Nah, ini tentang HAM ataupun tentang individu. Tapi kalau sila kelima melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Nah, artinya secara merata. Jadi tidak terfokus pada satu tempat. Jadi kalau misalnya ada hal atau pembangunan yang dibutuhkan di suatu tempat, jadi harus dilakukan oleh negara, harus merata. Jadi tidak boleh condong ke satu daerah atau satu tempat. Itu yang membedakan antara sila kedua dan juga sila kelima. Nah, mungkin itu, ya, sedikit materi dari Pancasila ini. Semoga teman-teman terbantu dengan materi-materi yang sudah saya berikan tadi. Pada intinya Pancasila ini antara sila 1 dan juga sila kelima itu saling berkaitan.
saling berkaitan, dan teman-teman pelajari inti ataupun nilai terkandung dalam 5 sila tadi. Kalau sila pertama berbicara tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang musyawarah, sila kelima tentang keadilan. Jadi kuncinya itu saja. Jadi kalau kalian sudah tahu kuncinya, maka penjabaran insting kalian dalam menjawab soal itu akan sedikit membantu, atau kalian akan gampang dalam menjawab soal. Nah, kita ke contoh soal ya. Ada beberapa contoh soal yang nanti akan saya berikan, dan kita lihat soal pertama langsung ya kita bahas. Saat ini di Indonesia maraknya penyebaran berita hoax. Berita hoax adalah berita yang tidak benar seolah-olah dibuat menjadi benar. Pelaku pembuat hoax atau ujaran kebencian ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi tegas dapat menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Perilaku berdasarkan pernyataan di atas merupakan bentuk pelanggaran sila keberapa? Ayo, sila keberapa nih? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Kalau harkat dan martabat seseorang artinya kita berbicara tentang individu ya. Nah, kita berbicara tentang individu. Jadi kalau berbicara tentang individu artinya kita berbicara tentang orang atau sesama manusia ya. Nah, dalam hal ini adalah penyebar hoax. Jadi pelaku penyebar hoax ini artinya manusia ya, manusia atau individu juga ya, individu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang B. Terlihat? Nah, jadi konteksnya ya, individu dengan adanya berita hoax dapat menjatuhkan kedudukan, posisi, harkat dan martabat seseorang. Ya. Masih gampang ya soal pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Siska merupakan seorang guru di sekolah. Selain menjadi seorang guru, Siska juga sebagai selebgram dengan jumlah pengikut yang mencapai 10.000 di media sosial atau 100.000 di media sosial. Ia selalu membagikan unggahan yang sedang viral tanpa memvalidasi. Nah, ini ya, tanpa memvalidasi. Memvalidasi ini artinya melihat apakah benar atau tidak. Jadi tanpa memvalidasi keabsahan unggahan tersebut. Ia hanya berfokus pada peningkatan jumlah pengikutnya sehingga menimbulkan pro dan kontra. Sikap Siska tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila keberapa? Nah, kita lihat sila keberapa ini? Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah ini, tanpa memvalidasi keabsahan unggahan tersebut. Nah, ini ya. Jadi Siska ini mengunggah sebuah konten, tapi ia tidak melihat dulu apakah berita ini benar, berita ini tidak benar ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak, menimbulkan perdebatan di sosial media. Dalam hal ini adalah postingan ya, postingan. Nah, jadi adanya perpecahan. Nah, kalau adanya perpecahan artinya tidak bersatu. Nah, kalau tidak bersatu artinya bertentangan dengan sila keberapa? Sila ketiga. Nah, jadi kalau sila ketiga ini tentang persatuan. Jadi kata kuncinya adalah persatuan. Lihat jawabannya. Nah, ya. Sikap Siska dapat menimbulkan perpecahan persatuan di lingkungan masyarakat Indonesia, walaupun hal itu melalui media sosial, ya, media sosial. Jadi mengakibatkan perpecahan. Oke, soal ketiga, lanjut ya, kita bahas. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tentu harus memperhatikan aspek keadilan bagi semua orang agar tercapainya tujuan bangsa dan negara. Berikut ini merupakan pengamalan sila kelima dalam konteks pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini merupakan pengamalan dari sila kelima ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ataupun pengamalannya itu bagaimana yang berhubungan dengan sila kelima ini. Kita lihat, agar pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya bagi semua orang harus mengutamakan sikap musyawarah dan perwakilan. Apakah ini mengandung nilai sila kelima? Saya rasa tidak ya, karena ada kata musyawarah perwakilan, jadi ini tentu salah. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan hak-hak manusia. Nah, ini
bisa jadi benar ya, perhatikan hak manusia. Memperhatikan stabilitas ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan secara merata agar terciptanya kemakmuran. Nah, kemakmuran artinya makmur, seluruhnya dapat merasakan ya. Seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan. Ini juga bisa jadi benar. Yang kedua adalah pembangunan nasional dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Nah, ini tentu salah ya, karena ada tanpa ya, atau tidak. Ini tentu salah. Melaksanakan pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau segelintir orang. Nah, ini sebenarnya pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Kita lihat pada pengamalan sila ketiga tadi ya. Nah, ini ya. Persatuan Indonesia, kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan persatuan. Jadi yang ini tadi masuknya dalam pengamalan sila ketiga. Jadi tentu salah ya. Walaupun kepentingannya untuk bangsa dan negara, tapi ada kata kepentingan pribadi atau segelintir orang, Tinggal jawaban B dan C. Yang mana jawaban B dan C ini yang benar? Kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar jawaban yang C. Kenapa jawaban yang C? Karena pembangunan nasional itu harus dilaksanakan secara merata dan tujuan utama memberikan kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia. Kenapa yang B bukan jawabannya? Kenapa yang B ini bukan? Yang B ini karena adanya memperhatikan hak manusia. Artinya ada sifat individu di sini ya, sifat individu. Individu adalah memperhatikan hak manusia dalam pembangunan nasional. Jadi yang lebih tepat dalam pengamalan sila kelima dalam konteks pembangunan nasional ini adalah yang C adalah memperhatikan stabilitas ekonomi, memperhatikan ekonomi saat ini dalam pelaksanaan pembangunan secara merata. Kira-kira ekonomi saat ini atau di suatu wilayah tersebut kira-kira dibutuhkan atau tidak untuk kemakmuran, dalam contohnya pembangunan jalan ya, kira-kira jalannya dibutuhkan di tempat itu atau tidak, dalam artian untuk kelancaran ekonomi di suatu daerah tersebut. Nah, jadi lebih tepatnya jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut silakan subscribe dulu ya, yang mau subscribe. Selanjutnya soal yang keempat. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau untuk kemakmuran rakyat. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan pengamalan sila kelima adalah, nah, jadi hubungannya makna dari pasal 33 ya ini dengan sila kelima ini sesuai dengan pengamalan yang mana? Yang A, masyarakat memiliki hak untuk mengelola kekayaan alam sesuai keinginannya. Ini tentu salah ya, tidak bisa sesuai keinginan. Masyarakat diberikan pasokan air bersih oleh negara secara gratis. Ini bisa jadi ya. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam demi kepentingan bangsa dan negara. Ini juga bisa jadi ya. Kemudian masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan pasokan listrik oleh negara secara memadai. Ini jawaban juga bisa jadi, kita simpan. Masyarakat memiliki hak atas kekayaan alam secara penuh. Nah, ini walaupun secara penuh, tetapi untuk yang E ini tidak tepat, ya. Karena bumi dan air kekayaan alam itu terkadang dikuasai oleh negara. Jadi jawaban ini salah. Ya. Nah, tinggal jawaban B, C, dan D. Kira-kira jawaban yang benar, jawaban yang mana? Masyarakat wajib mendapatkan akses pasukan listrik yang diberikan oleh negara dan salah satu caranya menyediakan sarana prasarana memadai untuk menunjang agar pembangunan nasional dapat diberikan secara adil dan merata. Jadi kata kuncinya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa jawaban yang B ini salah? Karena walaupun secara gratis, tetapi kita lihat implementasinya ya, walaupun air bersih ini dikelola oleh negara, tapi pada implementasinya air bersih ini setelah melalui proses itu tidak secara gratis diberikan ya, tidak secara gratis, tapi ada biaya yang dibayar melalui, terkadang itu PDAM ya, kita harus bayar juga kalau mau mendapatkan air bersih ini. Nah, kalau yang C ini masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga melestarikan alam demi kepentingan bangsa dan juga negara. Ini sebenarnya lebih tepatnya masuknya adalah kewajiban. Jadi kalau kewajiban ini lebih tepatnya pada pasal ketiga ya, pasal ketiga untuk persatuan dan juga kepentingan negara, karena ada kata kewajiban.
Soal kelima, ideologi Pancasila sangat kokoh karena telah mampu memberikan penyegaran, pemeliharaan, memperkuat relevansi dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis. Ingat ya, dinamis artinya tidak kaku, fleksibel. Pancasila juga menjadi ideologi memiliki keluasan atau akan pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan jati diri yang ada pada nilai dasar tersebut. Pernyataan tadi merupakan definisi dari, nah jangan sampai lupa, definisi apa tadi? Fleksibel ya. Ingat kata kuncinya fleksibel. Ya, karena bersifat dinamis artinya fleksibel. Jadi jawaban yang A itu sudah tahu ya, jadi bersifat fleksibilitas. Nah, Pancasila mampu menyesuaikan diri, dinamis dengan perkembangan masyarakat serta bersifat luas, artinya tidak kaku. Kecuali pada paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila merupakan penyebaran dari Pancasila dari segi dimensi fleksibel. Jadi gampang ya, kalau fleksibel itu artinya tidak kaku, luas ya, dimensi fleksibel. Soal keenam, di Desa Klaten terdapat aktivitas pertambangan. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat setempat. Bagi sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut menganggap dapat menyebabkan jalan rusak, suara bising dan longsor. Warga kemudian melakukan unjuk rasa di depan kantor kepala desa sebagai bentuk kekecewaan. Kasus tersebut tidak terjadi jika kepala desa mampu memfungsikan Pancasila sebagai, nah ini ya. Di sini ada masalah. Masalahnya apa? Warga yang tidak setuju, ya, masyarakat yang tidak setuju dengan apa? Dengan aktivitas pertambangan. Kemudian puncaknya apa? Puncaknya melakukan unjuk rasa di depan kantor kepala desa. Nah ini adalah poin-poin pentingnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah fungsi Pancasila dari kasus atau permasalahan ini supaya permasalahan ini tidak terjadi. Jadi Pancasila ini berfungsi sebagai apa agar hal tersebut tidak terjadi? Apakah sebagai ideologi negara, ya, sebagai dasar negara, kemudian sumber dari segala sumber hukum, apakah hukumnya harus jelas, berasaskan tujuan bangsa, apakah perbedaan bangsa atau paradigma dalam pembangunan? Nah, mana yang lebih tepat? Sebenarnya ada kaitannya, ya, tapi yang paling ada kaitannya atau yang paling mengena itu yang di mana? Jawabannya, nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Paradigma dalam pembangunan. Kenapa? Karena Pancasila ini menjadi acuan sebagai landasan perencanaan awal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan tujuan akhir dalam pembangunan. Merubah kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, jadi ya paradigma dalam pembangunan dalam konteks soal ini artinya kepala desa ini seharusnya agar tidaknya terjadi unjuk rasa, tidak terjadinya atau tidak ada warga yang tidak setuju, harus sebelum melakukan aktivitas pertambangan atau mengizinkan, ya, aktivitas pertambangan ini tentu harus punya izin dulu dari perangkat desa, ya, dari pemerintah desa. Yang hal ini harus ada izin kepala desa. Jadi sebaiknya kepala desa itu lebih tepatnya yang mengajak masyarakat itu bermusyawarah mufakat. Kemudian harus dijelaskan, ada perencanaan yang jelas, tujuannya, ada pengawasan. Baru hal tersebut disetujui atau disepakati bersama dan tidak terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan, ya, bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat, ya, ataupun bagi alam juga. Soal ketujuh. Di sekolah, Arif senantiasa menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman sekelas. Ia juga selalu mengucapkan ketika menyapa teman atau guru, mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Ia selalu mengucapkan salam ketika menyapa teman atau guru. Selain itu, Arif senang membantu teman yang kesulitan dan tidak beda-bedakan teman. Tingkah laku Arif mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila berapa? Sila ketuhanan, saya rasa tidak, ya. Karena tidak berbicara tentang agama atau kepercayaan, ya, kepercayaan. Sila kedua bisa jadi, ya, bisa jadi sila kedua. Sila ketiga persatuan bisa juga jadi, ya. Sila keempat musyawarah ini juga tidak, ya. Saya rasa tidak untuk sila keempat ini karena tidak ada konteksnya berbicara tentang musyawarah. Sila kelima tidak ada juga berbicara tentang keadilan, ya, keadilan di sini tidak ada, ya. Jadi tinggal jawaban B atau C, yang mana dari dua jawaban ini yang benar, ya. Lihat jawabannya. Nah,
Sila ketiga mencerminkan persatuan dan juga kerukunan. Contoh sikap sesuai sila ketiga di sekolah adalah menjaga kerukunan, kompakan di sekolah, mengucapkan salam, membantu teman, mengetahui dan hafal lagu-lagu nasional, giat untuk belajar, tidak membedakan teman, melaksanakan upacara, mempelajari sejarah bangsa, ya. Nah, itu masuk dalam pengamalan sesuai sila ketiga tentang persatuan dan kerukunan. Kenapa sila ketiga? Kita lihat karena sila ketiga ini adanya menjaga kerukunan, artinya adanya menjaga persatuan, kekompakan ini juga menjaga persatuan, ya. Nah, kemudian Arif juga senang membantu teman. Nah, ini kan masuk dalam nilai-nilai Pancasila ataupun sila ketiga dalam konteks di sekolah atau pengamalan sila ketiga yang ada di sekolah. Nah, oke, mungkin selesai ya untuk materi Pancasila. Nanti kita akan bahas lagi materi-materi berikutnya, juga contoh-contoh soal berikutnya. Intinya pada Pancasila ini teman-teman harus pelajari yang pertama itu nilai ataupun butir Pancasila, ya. Jadi yang butir Pancasila. Jadi 45 butir Pancasila ini kalau bisa dihafal. Kemudian intinya dari masing-masing sila, ya, masing-masing sila. Nah, sila pertama tadi ketuhanan, ya, ketuhanan. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat musyawarah, sila kelima keadilan. Nah, jadi ini kata kuncinya. Pelajari dua kata kunci ini, ya. Dua kata kunci ini, baik itu 45 butir pengamalan sila, kemudian nilai yang terkandung dalam 5 sila tadi. Nah, semoga materi ini membantu untuk teman-teman belajar dalam persiapan tes KDCAT, baik itu tes CPNS, baik itu tes sekolah kedinasan. Dan nantikan video-video lainnya, materi lainnya, dan yang belum subscribe silahkan bantu subscribe. Dan terima kasih untuk teman semuanya. Jika ada request soal, ada request pertanyaan, atau ada request bahasan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan semangat persiapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.